sebenarnya mereka itu kan video untuk senang-senang doang nih. Iya. Yang silat-silat itu kan karena dia ngupload sendiri ya. Iya, betul. Tapi diambil sama Unboxing Japan dengan musik yang ding 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 narasi. Musik lucu ya. Iya, jadi akhirnya orang ngelihatnya itu sesuatu yang aneh. Video kali ini gue bersama Neo Japan yang belakangan ini beberapa waktu lalu sih sebenarnya ramai karena dengar-dengar itu adalah fitnahan atau hoax yang beredar. Sebenarnya gimana tuh? Lu beneran nyebut PSHT atau nyebut ormas tertentu bikin rusuh di Jepang atau gimana sih awal mulanya? Jadi awal mulanya itu sebenarnya ada sebuah akun Unboxing Japan, tahu kan? Unboxing Japan ya, Instagram itu. Iya, Instagram yang memvideokan sebenarnya dia itu tujuannya itu kegiatan aneh yang jarang dilakukan orang Jepang di Jepang dan khusus orang asing. Dulu postingnya seluruh negara itu. Oh dia? Oke. Tapi mungkin dia paham cara cari follower juga, bisa jadi. Dia tahu Indonesia militan kan netizen. Pas dia upload Indonesia paling banyak viewernya. Akhirnya ketahuan nih orang-orang Indonesia yang upload aneh-aneh, mungkin ngumpul-ngumpul, mungkin apa silat-silat, mungkin tuh sebenarnya mereka itu kan video untuk senang-senang doang nih. Yang silat-silat itu kan karena dia ngupload sendiri ya. Iya, betul. Tapi diambil sama Unboxing Japan dengan musik yang ding 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 narasi. Musik lucu ya. Iya, jadi akhirnya orang ngelihatnya itu sesuatu yang aneh. Itu lagi rame udah dua kali kasusnya. Yang final kemarin itu waktu viral sama aku karena kebetulan momentumnya aku dikasih tahu teman orang Jepang, ada orang orang Indonesia nyuri baru nyampe nih di Jepang, tolong dong ngasih tahu katanya. Kan lu banyak yang tahu, mungkin nasihat dari lu didengar kan. Iya. Ketangkep itu yang nyuri tapi. Ketangkep orang CCTV. Oh, CCTV. Uangnya dibalikin, orang Indonesia tuh nyuri uangnya orang Filipina. 2 juta dia curi. Oke. Baru 2 minggu alasan mau ngirim ke ibunya lagi sakit katanya kan. Ya pokoknya diurus kan. Laporlah ke lu nih. Laporlah ke gua. Terus bilang gini, ibu ini sering ngaduan, akhirnya waduh udah bosan dia adu gini, ya udah deh gue bikinkan video nasihat. Kalau udah bikin kasih tahu gue ya katanya. Akhirnya gue bikin nasihat untuk orang yang mencuri itu. Nasihat untuk WNI yang ada di Jepang yang mau datang ke Jepang supaya tidak melakukan hal itu. Apapun kegiatan kita di sini itu dipantau sama CCTV gitu kan. Pas gue ngomong, gue nggak nyebutin suku kan? Oh, nggak nyebutin suku, ormas atau apapun enggak, itu? Enggak, gue nggak nyebutin ormas, gue nggak nyebutin organisasi apa. Yang jelas ada orang Indonesia baru datang, nyuri, ketangkep. Nah, pas gue upload, gue nggak tahu bakalan viral kan? Iya. Gue santai aja ini. Ternyata yang nonton, nge-share, ngomel, pasti ini dari Jawa. Oh iya. Ini dari PSHT. Gue nggak sadar, sehari nggak sadar tuh. Oh, nggak sadar, nggak baca komentarnya ya? Cek kan, tiba-tiba rame, terus ada yang nyomot. Oh, jadi kayak dihubung-hubungin sama video Unboxing Japan itu ya? Betul. Oh. Bahkan gue dituduh adminnya Unboxing Japan loh. Padahal nggak ada bukti apapun itu ya? Masa saya menjelek-jelekkan negara saya sendiri, Pak? Saya bilang sama ketua pimpinannya pesilat ini. Oh iya. Lah, ngaku aja, iya apa enggak, ya Allah, masa gua yang bikin buat apa gua bikin. Kalau emang iya mah enak iya gitu ya, tapi faktanya enggak ya. Gini ya, ngapain gua pansos sedangkan follower gua udah besar gitu. Oh iya, benar. Jadi gua bilang, ya enggak, bukan gua bilang gitu. Oke, akhirnya selesai di situ. Nah, ini orang nih ada akun anime apa itu gua nggak tahu, menyandingkan foto gua sama pesilat ini. Oh, jadi video lu, suara lu diedit, digabung-gabungin video gitu? Gue digabung-gabungin, seolah-olah gue lagi negor. Oh, lu lagi ngomongin PSHT? Iya, gue dikira gue tuh negor ini. Itu mungkin di-upload gitu. Dikiranya lu yang emang ngeditin itu ya? Iya, awalnya gue santai aja kan, ternyata banyak yang re-upload. Gue DM-in nih,
lu kok captionnya gitu sih? Iya. Kok lu bikin video gua soal gitu? Gua DM-in orang atau kadang ada yang respon. Kalau yang akun-akun besar yang resmi itu ngizin dulu. Kalau lu mau repost ya sesuai dengan apa yang gua upload. Jangan diedit-edit lagi gitu. Iya, namanya netizen gimana ngaturnya kan? Iya, betul. Udah ngomongin gua gini lah, dikira gua jelek-jelekin Indonesia lah, ngapain gua jelek-jelekin Indonesia? Ada yang bilang, si Dio kan bikin warung, kok dia musuh-musuhin orang Indonesia ya? Dia bilang gitu. Kan, ini gua baru ngerasa nih momen fitnah akhir zaman ini. Pertama kali gua difitnah ini. Gua udah sering kalau Iya. Tapi akhirnya sama PSHT sendiri sekarang netral udah. Cuman kemarin sama si Denny. Bang Denny Wewe ya. Gua dari dulu udah DM dia. Dari dulu mungkin 1 tahun kapan. Mau pengen tahu tentang organisasi ini. Gue taunya organisasi PSHT ini setelah gue di Jepang karena sering viral kan. Iya. Nah, udah direspon dari dulu. Padahal gue pengen nanya kan. Ketumpuk kali. Ya mungkin dia nggak lihat kan. Gue pengen ini gimana sih modelnya seperti apa. Udah direspon. Ternyata pas viral kemarin direspon. Baru respon dia. Nah, ya udah. Ayo udah bang kita ngomong di live. Kita cari tahu masalah yang sebenarnya gitu biar aman. Oke, bilang akhirnya gue nge-live. Yang nonton juga ketuanya PSHT di Tokyo. Di Jepang. Di Jepang. Bang Dian ini ada mau masuk ikut join, gue bilang. Kan pertama berdua nih. Iya. Masuk orang ketiga kan. Akhirnya kan pembicaraannya jadi kesana buyar, kemari kan? Iya. Kita kan fokusnya mau nyari yang benar, titik masalah hoaxnya di mana gitu ya. Tapi masuklah orang ketiga, akhirnya pada mulai nggak nyambung nih ngomong di live tuh, tapi memang di sana ditegaskan lu admin unboxingnya, dia bilang gue enggak lah, gue gitu enggak lah, gue bilang atau enggak lu yang masuk video-video kita ke unboxing. Ngapain gue pasok ke sana, gue bilang kan. Padahal kan jelas-jelas anak itu sendiri yang membuat videonya sendiri dan diupload di TikTok dan diambil lah sama unboxing Japan ini. Diedit lah sampai gitu. Mulai dah nggak terlalu nyambung nih nge-live-nya kan. Akhirnya gue ya udah deh, gue cuma dengerin aja deh apa yang dibilang si Denny. Ya udah deh kita aman-aman lah. Terus ketuanya bilang ini solusinya gimana nih biar aman-aman, dia bilang ke gue. Gue bilang ini, ya gue minta maaf deh, aku minta maaf deh karena sudah bikin bukan meminta maaf karena statementku yang di video kemarin karena memang gue nggak salah kan. Gue minta maaf karena udah bikin gaduh, gue bilang gitu. Gue pikir gue minta maaf dan dia bilang ya udah deh, gue juga mungkin agak sama. Ternyata enggak. Enggak. Malah. Tapi gue nggak ngarep begitu kan. Tapi kan ini bener. Ini kasusnya yang terjadi ke lu sama kayak kasus gue yang ke Kalimantan bro, Dayak. Oh gimana itu? Dibenturin sama orang Dayak gue. Tiba-tiba nih orang habis syuting podcast di mobil, wartawan pada kontak, Mas Marcel hari ini bisa wawancara. Anjir, gue viral yang mana lagi nih wawancara? Gue wawancara tentang apa ya? Tentang yang Mas Marcel bongkar Ida Dayak. Anjing, sejak kapan gue bongkar? Gak pernah ada gue ngebahas Ida Dayak, bodoh amat gue. Karena itu hal yang biasa kan. Tiba-tiba saya minta linknya dong yang saya bahas Ida Dayak. Iya. Mana link video saya yang bilang yang nyebut organisasi Anda? Saya bilang gitu. Oh nanti kita kirimkan saya sekarang biar saya baca. Gue sampai ulang loh video. Iya, nggak ada. Emang nggak ada. Kalau gue waktu itu pas dimintain link, gue ya udah minta linknya cuma foto gue, video gue. Digabung-gabungin dikasih narasi. Pesulap merah menyebut Ida Dayak adalah dukun, dia adalah penipu gitu. Sejak kapan gue anjir? Nah, disitulah orang-orang Dayak mulai pada kepancing hoaxnya. Banyak yang re-upload, banyak dukun-dukun jadi punya kesempatan. Iya, akhirnya bersatu nih. Dia. Sama banget. Sama ya? Sama banget. Enggak, kalau yang haters lu biasanya siapa sih kalau Neo Japan? Akhirnya kan orang-orang yang tadinya dulu mau ngomong nggak berani bersatulah. Bersatu di situ. Bersatulah, entah dia itu influencer kah, entah dia itu orang biasa bersatu buat nyerang gua. Akhirnya, dari sana gue mulai tahu orang-orang yang perlu ke gue sama orang yang tidak suka sama gue. Bahkan influencer yang sering gue tonton pun nggak. Emang iya? Iya. Waduh, aduh sakit hati banget. Gue tandai kan, ini lah, iya. Jadinya orang ini nggak nonton ternyata. Dia hanya langsung jedar. Dia nggak fokus di permasalahan. Gue nyebut apa nggak, dia yang diributkin
Apa? Gue itu ditelepon pemerintah. Nah, itu benar. Bener nggak tapi? Dia fokus. Gue kan bilang, gue udah klarifikasi di Detik sama di live. Gue nggak ditelepon pemerintah parlemen. Gue nggak pernah. Gue ditelepon agensi ya. Memang di sana mungkin orang lagi terkecoh gitu kan. Gue udah bilang, tapi ya namanya orang ada yang mempelintir, memotret video gue pansos untuk wah dia influencer di sana pun juga. Oh, jadi ternyata kita itu tidak bersatu di sana. Kita itu emang saling iya menjatuhkan ternyata. Emang gitu. iya sih sebenarnya yang bener-bener fans atau penonton kita banget justru itu yang ngebela. Betul. Kalau influencer sih nggak mengharapkan apa-apa, kita nggak bisa guys. Karena yang pas gua kasus hoax itu juga nggak ada yang ngebela. Ya langsung apa ya, influencer di sana tuh memang gua jarang collab ya. Jarang gua collab sama orang-orang gitu. Karena sibuk ya, mungkin sibuk. Gue lebih fokus ngurus keluarga, usaha gue, sama bikin video sama video gue sendiri gitu. Gue nggak pernah collab sana sini enggak. Tapi gue nggak pernah nyentuh dia, nggak pernah nyebut dia. Tiba-tiba mereka bersuara juga nyerang gue. Ini orang ngapain ya, gue bilang gitu. Tapi udah clear nggak masalah itu sebenarnya? Ya sekarang? Sudah, gue rasa sih sudah clear ya, nggak perlu nggak. Karena itu ya sekali lagi hoax dan lu parahnya dibenturinnya sama PSHT lagi ya, organisasi besar tuh. Makanya. Sama kayak gue yang dibenturin sama Dayak, ini suku coy. Dibenturin sama suku, dibenturin sama PSHT, gue bilang. Sampai orang-orang pusat teman-teman bilang kok aneh ngapain? Tapi memang kalau lu di jalan lu benar, lu nggak pernah terbukti jelekin. Yang ngapain kita harus merasa salah panik gitu kan? Betul. Lu sebenarnya Neo Japan ini channel apa sebenarnya? Awalnya sih kegiatan budaya share emang culture. Nyari masalah aja. Channel nyari masalah. Wah, lu kalau nyenggol ini baru viewer besar. Gue astaga gitu. Udah bosan trending 1. Yo, ya. Enggak. Bahas apa sebenarnya aslinya Neo Japan tuh bahas apa sih? Pertama bahas kegiatan kehidupan kita di Jepang. Pertama keliling-keliling lah, cari kenalin kota, kenalin orang Jepang, cewek-ceweknya kah, teknologinya kah. Cuman orang lebih tertarik tuh nontonin vlog family. Kan dulu bikin YouTube tuh susah banget nih di Jepang ya. Betul. Jadi yang bikin video YouTuber di sana tuh masih dikit. Mereka itu kayak Jerome kan pendidikan. Kalau yang family masih jarang. Karena gua kan nikah sama orang Jepang, mungkin sesuatu yang dianggap wah kok bisa nikah sama orang Jepang, orang penasaran nonton. Padahal ya pribadi itu gua nganggap biasa loh. Nikah sama orang Jepang tuh biasa, bukan sombong ya. Kenapa? Karena gua tinggal di Lombok. Gue tinggal di Lombok, teman-teman gue banyak nikah sama orang Jepang. Oh di Lombok tuh hal yang biasa banget. Banyak orang nikah. Jadi kan karena ngerasa di sana udah banyak orang nikah, ngapain gue selalu wow nikah? Enggak, jadi ngerasa biasa. Barulah kebuka pikiran. Oh ternyata family vlog memang lebih menjual dan lebih mantap lah gitu. Akhirnya lu pernah nggak naik mobil sama bini dikira supir? Nah itu pernah dan sering. Sopir dan gayet. Sopir dan gayet. Pertama. Jadi lucu waktu main ke Lombok kan kita kan main surfing, foto-foto tamu itu kan hitam keribu gitu, enggak sekeren ini. Jadi wajak ke toko oleh-oleh ini, wajak kan sampai sana dia ngelihat karyawannya udah ngeliatin gue kayak sinis gitu kan, gue anjir pasti gue dikira sopir ya, dia bilang bener bukan cuma diliriki langsung diungkapkan depan gue dan nggak percaya gitu, mas cakep banget tamunya katanya gitu. Hah? Tamu gue bilang gitu, dari mana tamunya? Ada gue yakin dari Jepang. Dia bilang dia bilang sejalan lagi kan, mas ini sopirnya ya, dia bilang gitu kan. Sialan, gue udah bilang sopirnya sama mbak-mbak nih, sini nih gue kumpulin, ini istri gue bilang masa, dia bilang gak percaya dia kan. Gue kasih lihat foto gue, ini gue nikah kemarin, ini dikira Photoshop editan gue nikah. Nggak percaya. Iya. Waktu zaman dulu kan belum ada AI ini. Iya. Masih agak Photoshop repot gitu. ya ngeditnya. Ini gini, nggak percaya saya, nggak percaya masa ini istrinya mas, serius. Gue panggil dia ini,
kita dikira gue dikira super ketawa istri gue kan kita bener ini suami katanya gitu. Istri bilang wajar nggak? Dia bilang ini dia ketawa, akhirnya dia bilang ini paling Mas nyuruh dia ngaku Mas istrinya dia bener-bener nggak dipercaya gitu kan. Gimana? Bener-bener di blok. Coba lah lu follow IG gue nanti gue kirimin lu data-data gue semua ini nih ya mau gue dikirimin masih dia geleng masa sini sopirnya masa ini suaminya dianggap sopir ya. Iya. Pergi ke Gili Trawangan bukan bonceng nama istri naik sepeda. Mas tamunya cakep banget lah ilah gue terhina banget gue dibilang didatengin Dunia tamunya menolak. ditanyain gue ini tamu istri gue cuman ketawa aja gitu Jadi udah biasa begitu ya? bukan di Jepang pun Di Jepang pun ya? di Jepang pun orang Jepang itu waktu istri gue belum lahiran ya masih bagus lah Iya, ya, iya. masih tinggi kan Iya. kalau jalan berdua sama dia itu kayak minder sebenarnya Ah. orang Jepang ngeliatin wah dilihat gue layan mukanya dilihat istri gue senyum orang-orang dilihat gue aneh gitu kan mungkin istri gue cuek ya tapi gue ngerasa gue malu banget keluar kalau begini-gini makanya dari sana dah dandanin gue gak bilang sama istri maka dandanin disuruh biar meminimalisir lah gitu risiko-risiko. Oh jadi yang tadinya lu dandanannya gimana emang? Ya kita kan apa Pakai adanya supir. pakai sandal jepit, celana pendek, kaos, kacamata besar, rambut nggak disampu. Nah, bukannya maksudnya dia acak-acakan jalan pakai topi. Gimana orang udah nganggap kita sopir ya kan? Iya wajar. Akhirnya di Jepang pun mulai dibeliin baju, beliin Wih. jas. Dia pergi ke salon Salon. rambut, ya di. Oh jadi bini nih yang Iya. biar lu setara lah gitu minimal gitu ya. Seenggaknya biar kelihatan supirnya rapi. Iya. Iya. Biar ini supirnya keren gitu. Iya. Jadi nggak makanya, turun-turun banget Biar ya. nggak beda banget gitu. Ya, oh Dan supirnya akhirnya- mahal nih gitu ya. Akhirnya gue didandanin sama istri gue kan, akhirnya begitu. Akhirnya ya bisa lah menyesuaikan walaupun dikit lah. Walaupun dikit ya, Walaupun masih dikit berusaha. Tapi kalau dulu memang parah banget. Itu gue akui memang. Bahkan kalau gue scroll foto-foto gue yang dulu tuh, malu banget. Kok kamu mau ya? pede sama- gitu ya? Kok pede ya? Kok mau ya sama gue? Sampai tanya ini, kok gitu? gue lihat foto gue ketawa, kok lu mau ya sama gua? Nah lu nya aja komentar gitu, Iya. apalagi orang-orang. Kalau dulu nggak ada pikiran gitu. Iya. Kita ngerasa Jawaban dia milih lu apa bang? Nah itu. dia ngelihat gini ya memang dulu beruntungnya kita itu nggak dilihat casingnya ya. Dia lihat Wih. dia lihat kita itu pertama, lu walaupun kecil, kurus kayak gini, kering hitam gitu ya, tapi dilihat jiwa kepemimpinan lu. Ih gila. Leadership. Leadership Ih, nomor gila. 1 dia lihat. Terus dia lihat kepedulian lu. Kepedulian. Care lu sama dia. Oh. Tapi jangan terlalu kayak kita kan pacaran tiap hari nelpon lu kayak lu Iya. kan tadi nelpon lama gitu. Bosan banget gue dengar orang nelpon. Gua kayak ke Indonesia seminggu jarang ditelepon istri. Karena percaya. Iya, karena kita udah dewasa lah Wih, gitu. Nggak perlu mantap. lu ngapain ketemu siapa? Enggak begitu-gitu. Iya. Jadi kepercayaan lah dibangun. Nah, leadership terus kepedulian. Iya. Contoh waktu gue pacaran dulu, gue belum pacaran ini. Iya. Waktu jalan di jalan besar, Jalan besar. cowok harus di kanan dong, Oh iya. cewek harus di kiri dong. Nanti Biar- ketabrak mobil. Iya Nah, betul. gue waktu itu kebalik. Terus? Jadi gue bilang gini, Oh sorry, gitu ya. jangan di sini. Kalau kiri gue di Iya. kanan. Kita nganggap biasa men gitu, tapi Iya, dia iya. nganggap, ini cowok kecil-kecil. Ih. Jiwa. Tapi itu teknik percintaan nggak sih itu guys? Itu ya. Iya itu ada sentuhan sensual namanya. Jadi dia itu ngerasa, tapi kita anggap biasa ya, Iya, karena iya. memang naluri seorang pria. Pria tuh seperti nganggap itu Iya, receh biasa. banget iya. Bagi wanita Tapi dia bagus. ngerasa wow itu. Misal Oh. hujan nih pakai payung gua. Oh lu nya kehujanan. Enggak sih hujan, kayak itu terlalu drama sih. Paling cuma satu jalan berdua gua pakai. Oh. Tapi dia lebih diprioritaskan lah. Iya iya. Nah dia bapernya itu udah bertahun-tahun tuh langsung. Oh gitu cara ngejebak orang Jepang gitu Bukan ya. ngejebak ya, nah, memang makanya gue bilang kalau cowok Indonesia tuh yang jago baper ke Jepang tuh banyak dapat cewek. Serius? Yang jago baper-baperin ya. Betul. Karena di sana apa orang Jepang emang nggak sepeduli itu kah? Maksudnya? Aslinya orang Jepang cowok-cowoknya kalau deketin cewek. Iya katanya Lebih sih ketraktir. cowok Jepang tuh agak dingin.
nggak bisa ngerayu, nggak romantis. Karena fokus kerja kali. Mungkin iya. Iya, iya. Contoh, cewek cowok pacarannya, misal traktir lah pergi makan tuh. Kalau kita kan orang Indonesia senang ngasih ya. Iya. Walaupun lu datang berkali-kali pasti lu kalau ada uang lebih walaupun dia nggak tahu ya lu punya uang, tapi kita itu ngerasa Iya. gua mau ngasih. Ngerti. Di sana enggak, ceweknya ngasih, kita juga harus ngasih. Oh, jadi Bagi PT-PT, dua. PT-PT. PT-PT. Split bill, Iya, split bill. gitu memang tradisi di sana. Tapi kalau gua enggak sama istri gua dulu kan, gua bayarin semua. Oh, jadi Walaupun dia nolak, tapi kita kasir dulu lah, bayarin semua. Wih. Gua bayarin semua gitu. langsung peduli banget gitu. Tapi itu dicap hutang budi. Oh, dicap Dicap utang. hutang budi, dia merasa berutang itu. Oh. Jadi date ke besoknya dia harus balas dengan total uang yang kita keluarkan segitu. Dibayarnya pakai nyupirin. Suami kan udah suami. Kalau udah suami kali itu belum kan. Oh, belum. Masih gerilya gitu. Masih gerilya waktu itu. Nah, makanya kalau pacaran sama orang Jepang itu begitu harus bagi-bagi gitu. Oh, gitu kalau mau Budi. mengambil hatinya orang Jepang gitu ya. Iya. Nah, terus Neo Japan nih channelnya awalnya apa sih sebenarnya? Kok tiba-tiba di Jepang lu? Gua player Dota dulu. Dota 1. Namanya udah Neo Japan. Namanya bukan. Oh, lucu gini. Namanya dulu Blitzkrieg nama YouTube gua. Ih, Blitzkrieg itu nama hero di Warcraft ya. Oh. Nah, di Oh, sana gamers banget lu ya? gamers banget, Beuh. bro. Just No Limit. Ih. Sebelum Just No Limit gua udah gamer. Anjir, Gua main gila. Dota 1 nih, wah pokoknya main bertahun-tahun tidur di warnet kan. Bikin ID Blitzkrieg itu ID Dota gua dulu. Gua main cuman ngabadiin game gua nge-save game Iya, gua doang. Iya, iya. Akhirnya vakum 2012 dibikin, 2018 coba bikin YouTube. Tapi gue masih ingat nih password yang gue punya ini. Oh, ini aja gue kemarin udah 100 subscribernya dulu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Akhirnya gue main YouTube, bikin video duluan. Main game tuh. Bukan. Gue ke Jepang 2018 mau nikah, mau nikah sama istri gue dengan Enggak. Kesa. Kenapa Jepang lu ada liburan doang kah? Enggak, gua kerja dulu. Oh, jadi ke Jepang itu tujuan awalnya kerja, Iya. tapi sambil ngevlog. Iya. Enggak, dulu nggak ada dulu. Apa? Kan gua ke Jepang 2013 nih. Vakum YouTube gua itu 2012 udah nggak main. Jadi gua balik dari Jepang tuh 2016 ke Indonesia. Nah, dari gua magang 2013-2016 tuh nggak ngapa-ngapain gua. Nggak ada tuh YouTuber. YouTube mulainya kapan? Kemarin 2017-18 Oh, baru mulai ya? meledak itu di Oh. Jepang itu TikTok nggak terlalu gitu kan. Akhirnya orang dulu cuma foto-foto, pulanglah ke Indonesia, baliklah ke Jepang mau nikahin istri gua dan visa holiday gua kan. Iya. Kan nggak boleh kerja tuh. Nah dari sana mulai nonton YouTube, keluarlah si Jerome. Gue lihat ya, oh kok dia bisa bikin gini? Yang ngajarin matematika itu. Ya, kok gue bisa dong karena gue bisa bahasa Jepang dikit. Apalagi gue senang ketemu-temu orang kan. Nah dari sana gue mulai bikin video-video. Adalah yang ngomen banyak-banyak gitu. Yang bikin meledak videonya itu pas lagi sama istri gue. Udah nikah, gue bikin video. Tapi gue nggak tahu bakalan meledak video family waktu itu kan. Dan tadi gue bilang gue nggak ngerasa bangga banget punya istri cewek Jepang gitu kan. Karena biasa dulu kan. Jadi gue bikin video sama dia, rekam. Dia nggak tahu kalau gue bakalan upload. Oh. Jadi kan istri kalau lihat video gue kan dia diem nggak tahu. Kalau di video yang pertama makan sushi tuh dia gini-gini gaya-gaya gini. Nah gue rekam. Durasinya nggak panjang. Gue upload diem-diem. Sehari dulu 250.000 yang nonton zaman 2000 kan besar kan. Gede banget. Follower langsung mau nyentuh 100.000 waktu itu. Naik dia ke 40.000. Komennya banyak banget kan. Apa rata-rata komentarnya apa? Wow, kok lu bisa nikahin cewek Jepang cantik banget. Kok lu bisa ini air Jepang ini seorang lah pokoknya kumuh, dekil nih kayak gini komennya gitu-gitulah. Anjir. Peletnya apa bang gitu-gitu ya? Peletnya apa bagi dong. Wah, pokoknya gitu kan. Kok aneh, kok banyak nonton gue bilang. Akhirnya waktu itu gue pakai iPad istri gue. Gue login pakai ID YouTube gue kan. Gue lupa logout. Dipegang lah sama istri gue kan. Dilihat kok ada dia di video ini. Dan itu gue pulang 3 bulan selesai visa kan. Nikah kan harus nunggu visa permaan gue berubah. Gue pulang ke Indonesia. Daniel pun marah-marah. Kenapa?
lu kok upload gua katanya gitu. Oh. Di mana? Pura-pura bodoh. Itu di YouTube mana ini yang dipotoin. Astaga, ketahuan. Gua bilang, gua nggak mau tahu lu hapus video itu. Oh, gitu. Mau 500.000 Aduh. keluar itu. Iya. Itu duit kan zaman Iya, dulu iya. itu Duit duit besar gede, iya. gede sama Gede. subscribernya. Aduh, gimana ini gua bilang. Pokoknya gua nggak mau tahu. Gua hapus video itu kalau nggak mau hubungin gua kan gitu. Oh iya. Wih, gua gini nah, gua minta maaf deh, gua minta maaf, gua nggak mau gitu lagi. Gini terakhir dah gua bilang sama istri. Iya dah katanya. Jadi maafin, awas lu upload gua lagi. Dihapus tuh akhirnya. Nggak gua hapus, Oh. gua diamin aja itu kan. Awas lu upload gua lagi. Iya, katanya. iya. Akhirnya gua nggak berani upload dia kan. Akhirnya gua berhenti. Apa? Terus bikin kontennya apa kalau nggak? Akhirnya gua banting setir upload video-video kegiatan gua tanpa upload istri vlog. gua. Turun dong penontonnya. Ya orang mintanya gua sama istri gua Iya, kan, iya. tapi gua nggak mau kan. Akhirnya gua berusaha upload kegiatan gua selama gua di Jepang. Jepang lah. Habis itu kan gua gini kan. Ternyata memang family vlog number one waktu itu. Akhirnya dari sana deh gua mulai. Alasan gua ID-nya gua ganti. Jadi Waktu dia nelpon gua langsung ganti ID YouTube gua jadi Neo Japan. Oh. Bukan Blitzkrieg lagi, harapan biar nggak ketahuan videonya dia Iya, nongol lagi gitu. Tetap aja Tetep. story lah ya. Iya, iya. Ketahuan juga gua. Nah, dari sana gua ganti Neo itu nama ID game gua. Oh. Japan kan karena gua tinggal di Jepang kan. Jadi gua gabungin lah Neo Japan gitu. Nah, mulai dah dia bilang gini, istri gua, kalau lu ngerasa punya skill di video, lu bikin video tanpa gua, dia bilang gitu dulu. Dia ngerasa dijual ya sama. Ngerasa mungkin dia kan tabu direkam nggak pernah gitu-gitu. Orang kan. Jepang tuh iya ya, kalau direkam tanpa seizin dia agak sakit hati. Akhirnya gue merasa ini challenge buat gue bilang akhirnya bikin video. Nah, gue klarifikasi sini, makanya gue kalau collab sama orang lain, cewek lain gitu udah nggak ada masalah karena profesional. Iya. Just video. Tapi sampai sekarang bini nggak mau di videoin. Kadang dia Kadang-kadang mau. musim-musiman. Oh, mut-mutan. Mutan misal gue beliin lu baju deh, lemari apa kayak gitu. Iya. Seneng kan? Baru bikin. Itu Oh, pun dia nggak ngomong depan kamera, gue dibeli enggak, paling tipis-tipis gitu doang. Oh. Alasan nggak mau di videoin kenapa? Ya bukan tipe dia lainnya aja gambar pohon. Instagram nggak main. Oh, Instagram nggak main. TikTok sosial media nggak ada main, Oh. cuman lain. Dia main IG untuk ngelihat belanjaan. Oh iya, Gitu-gitu cewek, doang. cewek. Oh, nggak demen tampil gitu ya? Ini gue kasih lihat nih, cuman lu aja gue kasih lihat. Iya, mana coba? Pohon IG. Oh iya, bener. Pohon lainnya itu. Foto profilnya pohon. Profil pohon lagi. Nggak diganti 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun udah diganti-ganti. Ih, kalau cewek kan dikit-dikit selfie gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Banyak yang bilang, istri lu cantik jadi model dong. Sudah lah. Oh, dianya nggak demen ya? Nggak demen gitu-gitu, mau dikasih promosi baju keren-keren itu. Nggak Iya. mau dia. Nah, berarti sekarang kelihatannya Neo Japan lebih mengarah bahas ke di Jepang ada A, I, U, E, O, info kayak gitu ya? Betul. Jadi kita kan mungkin lu juga kan atau beberapa YouTuber mulai mencari jati diri kan. Iya, betul. Mana yang cocok buat lu. Ah. Tapi selama lu ngupload video yang kontroversial, besar viewernya, tapi lama-lama bosen kan walaupun viewer besar. ada tahap kan? iya bener. Ih kok gua bodoh-bodohin orang ya demi Iya. uang atau apa kan, dari sana mulai kebentuk lah. Jadi gua harus arahin orang Nge-share. cari kira-kira yang bermanfaat buat orang ditonton. Kalau mau cari viewer besar mah Sharing. bikin aja drama besar banyak-banyak kan. Iya betul. Tapi kan kita nggak gitu ya. Iyalah, Selat nggak- merah kan nggak enak. edukasi kan. Ya, edukasi banget. Nah, Full. Jadi kita ngarah ke sana, kita bikin video keluarga, tapi kita sambil kita sisipkan trik-trik gimana cara berkeluarga yang baik, gimana cara menjaga budaya di sini. Ya, jadi mulai kebentuk kita nih. Oh, nyari manfaat apa yang bisa di-share. Betul. Tapi gini, lu kan kenapa bisa senyaman itu di Jepang? Karena kemarin gua ke Jepang tuh, Nggak nggak nyaman, mahal banget anjir. Apa yang ngebuat lu nyaman di Jepang? Sama kan keluarga, karena gue berkeluarga ya. Oh iya, lu berkeluarga, istri orang Jepang. Istri orang gue Oke. Jepang. Gue beli rumah di Jepang kan. Beli rumah di Jepang, mahal ya tanahnya? Ya? Mahal banget. Mahal banget ya? Sebenarnya jujur, gue nggak nyaman di Jepang itu dengan kehidupan kita di Indonesia yang kita suka bersosial. Oh iya, di sana nggak sosial ya? Kita itu bersosial di sini tuh nggak kenal pun kayak dari mana mas? Ayo ngopi.
Udah Iya, temen. kenal jadi temen Lu ya. di sana diciduk lu sama polisi. Ah, emang iya? Gue pernah kan negor bocil itu ngasih mainan, lu mau mainan nih, gue gitu dan dilaporin sama polisi sama bocil ya. Sama bocilnya? Sama bocilnya dilaporin. Parah. Datang polisinya, gue lagi makan rujak, tiba-tiba ada bel. Gue lihat, kok polisi? Gue bilang gitu kan. Gue mikir, gue nabrak lalu lintas atau apa? Gue bilang, pas gue keluar, polisi, bocil yang depan tuh laporin gue. Iya, parah. Bocil aja didengerin ya laporannya? Bocil 15, 13, 10 tahun lapor Iya. dengerin itu langsung. Kapan dia laporin gue? Lewat Laporannya menit yang apa? lalu. Laporannya apa? Ada bukan kakek, ada paman aneh negur gua mau ngasih mainan katanya. Saya takut, dia bilang dilaporin langsung datang. Langsung datang polisi. Datang polisinya. Serem banget. Gua marah ke polisinya kan. Banyak anak-anak nggak paham ya di Jepang ya. Iya. Mulung barang rongsokan itu sebenarnya nggak boleh. Mulung barang rongsokan. Oh, ngambil barang. Iya itu nggak boleh. Oh, kalau di Indonesia kan hal yang wajar. Itu nggak boleh di sana. Walah. Asli itu nggak. Pasti kena ya didatangin polisi ya? Pasti itu. Dan lu kalau beli mobil pun harus ada parkiran. Oh gitu di Jepang. Lu lihat anu Iya, gue ngeliat video lu tuh bener yang dicek dulu ke rumah ya. Makanya gue heran, produsen mobil Jepang itu kayaknya nggak akan bisa menargetkan jual mobil ribuan, karena tergantung dari kebijakan polisi pemerintah daerah sana. Garasinya. Garasi harus ada syarat mutlak beli mobil. Dicek bener-bener tuh ya. Harus dicek, diukur dan diukur. Oh lu bisa beli mobil, gue beli Alphard nih, gue ada parkiran dicek, oh nggak bisa nih Alphard, nggak bisa lu beli mobil. Nggak bisa jalur damai. Nggak ada. Mari gua yang diciduk nanti polisinya. Oh nggak ada jalur damai ya? Nggak ada jalur damai begitu, langsung disikat gua. Iya, berarti saklek peraturan A ya A dijalanin di sana ya. Itulah kenapa Jepang itu jaya itu jual mobil di luar, di Indonesia. Indonesia mah parkiran satu beli 10, siapa yang marah? Seneng itu orang. Iya. Beli banyak, kalau saya nggak bisa Jepang Di itu. sana nggak bisa, ada terbatas ya. Orang nggak punya garasi pun ada Mau mobil. ditindih pun boleh di sini. Iya lagi. Dan di sana sering masih pacaran pun udah satu rumah ya? Kayak di sini gitu juga di Jakarta. Enggak. Emang iya. Nggak tahu. Kayaknya di sini nggak tahu juga gua. Karena kan kalau di Lombok itu sesuatu yang sangat. Oh nggak boleh. Lombok ini mah daerah gua memang agamanya masih tinggi, kan gua punya pondok Iya. pesantren. Wih. Jadi Di sini mah masih makanya di Jakarta gitu doang. masih tabu tapi ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet. Kalau di sana mah udah biasa. Di sana udah biasa. Udah biasa. Jadi orang sana itu apa ya? Lo gua gitu. Nggak ada ngurusin. Nggak ngurusin hidup orang lain ya? Asal lu nggak geledak-geluduk. Dia misal nih, dia geledak-geluduk. Baru diteleponin polisi. Oh iya, ngeganggu soalnya. Mengganggu suara apalah gitu, itu baru direspon. Lu mau bawa apalah gitu ke rumah lu, nggak ada tuh ngurus. Asal jangan ganggu dia. Iya, kecuali lu mainnya sampai berisik gitu ya. Sampai tok. Sampai ngebor ke lubang. Ya kali semangat banget. Duk gitu. Baru dilaporin gitu. Oh, nah berarti agama orang Jepang apa? Banyak yang nggak punya agama. Karena nggak kenal, banyak kan? Iya, ateis. Paling nggak Buddha lah, ada lah 1-2. Dan yang gue heran tuh, datang Natal, mereka Natalan. Mau nikah ke gereja, berdoa tapi ke kuil. Kan gue ini orang campur. gimana sih? Oh Pokoknya- campur. Jadi kayak Natal tuh sudah perayaan turun temurun. Kayak perayaan negara nasional Iya. aja, bukan agama ya? Ditanya, lu paham Natal nggak? Nggak tahu dia. Oh, Cuman dilihat rame-rame, bagi-bagi jajan, iya. senang. Idul Fitri di sana Kalau gimana? dia nggak tahu yang masalah itu. Oh nggak tahu Idul Fitri. Ya, kalau Natal mungkin lebih kesannya lebih agak ya. Apa ya, netral kayak nggak, bukan mungkin acara gitu. agama. Iya, Terlihatnya lebih ya? sana gitu ya. Sih. Oke, luar biasa tuh. Kita udah cukup kenal banyak banget tentang Jepang dan tadi udah diklarifikasi juga ya tentang hoaxnya. Dan kalau udah kena hoax kayak gitu, lu bersuara dibilang melintir, ya kan? Lu bicara fakta malah dibilang yang hoaxnya yang fakta. Nah, emang harus banyak sabar aja. Mungkin penutup. Tuh kemarin di Jepang beli apa? Beli, itu haram semua anjir. Hah?
banyak yang haram ya di Jepang itu. Gue nggak nyamannya itu pertama, beli kopi scan haram, halal, nemu halal, kayak nemu harta karun yang halal. Kalau barang nggak ada. Barang gue beli sepatu kemarin, beli Sepatu merah? Nike, iya Nike di sana. Pasti di book off. Iya betul. Ada yang murah nih, wih murah nih, bagus nih gitu, belilah. Terus beli apa lagi ya kita ya, baju-baju ya, baju-baju, terus oleh-oleh, banyak itu. Di apa tuh namanya? Donki Jote, Donki. Dong. Iya. Yang gitu tuh ya. Iya, Donki itu emang terkenal itu ya, buat oleh-oleh. Iya, di situ Terus- unik barang. Tax free, jadi ngajuin tax free udah kayak pakai bahasa tubuh kan. Tax free pakai paspor. Iya, jadi kan diajak ngobrol. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, gue juga Inggrisnya terbatas, mereka juga Inggrisnya terbatas, jadi kayak bahasa tubuh aja. Kako gitu ya. Kalau gue bahasa Indonesia nadanya doang, Jepang kan bego. Jadi kurangnya memang Jepang bahasa Inggrisnya kurang. Iya. Tapi sebenarnya kemarin kalau nggak ke Jakarta, gue keliling asli bikin konten di jalan gitu. Capek 10 hari itu bener-bener nggak berhenti kemarin. Habis ini pindah ke sini lagi, pindah ke sini lagi. Wah, Ustadz Fatih nyampe di hari akhirnya nih. Ustadz Fatih kan, udah nggak ada lagi kan, Ustadz. Nggak ada. Dibercandain sama kru gue. Ustadz katanya besok jam 5 ada lagi ya kajian. Kajian apaan? Saya angkat tangan nih. Ustadz Fatih aja nyampe capeknya sebegitunya. Karena bener-bener nggak berhenti. Pindah ke Toyota juga kemarin. Kenaichi ya. Iya, Toyota. Kotak, Kaichi. ternyata dia ada Iya. kotaknya sendiri ya. Sama, baru tahu. Wih, ada kotanya. Iya, saking kayanya gile. Kawasaki ada kotanya sendiri. Iya. Iya ya, mereka perusahaan kan itu. Nyampe punya kotak sendiri. Wuling nggak ada Wuling kemarin. Honda nggak ada ya? Honda nggak ada. Wuling nggak ada ya? Kawasaki. Yamaha Wuling nggak Cina. ada. Wuling Cina. Suzuki nama orang, Yamaha nama orang. BYD. Banyak. BYD itu apa? Mobil. Di sini Cina, dari Cina juga. Banyak di sini emang. Indonesia tuh nggak ada. SMK tuh di sana kenapa nggak ada tuh ya? Kan mau diekspor nanti. Oh, mau diekspor. Gue kan mau ekspor Mobil SMK, mobilnya atau apa? mesinnya nih. Mesinnya. Oh iya. Terakhir perbedaan polisi Jepang sama polisi Indonesia. Itu. Mampus. Gue nggak pernah berurusan sama polisi Indonesia, gue aja. Oh, jadi nggak tahu ya? Jadi nggak tahu. Selama gue berurusan, mereka baik sama gue. Wih. Wih. Kalau dia buruk sama gue pasti bilang. Betul, jangan karena gue YouTuber ya, bukan. Memang karena dari dulu keluarga kita kalau udah berurusan sama polisi itu sesuatu ya, wah orang tua panik, Panik, iya. Padahal cuma ngurus surat tilang. Iya, benar. Lu dipanggil polisi ke polsek, wah, gimana enggak mau ngurus surat tilang doang kok, ngurus surat kehilangan bla bla gitu. Tapi untuk sesuatu yang kira-kira yang ini pelayanannya kurang banget, gue belum pernah nemu sih. Karena gue lama di Jepang soalnya. Iya. Seandainya kalau lama Kalau sini, polisi Jepang dah kayak gimana polisi Jepang? polisi Jepang mah kalau dilihat sekilas mereka tuh kadang kurang urusin sesuatu hal yang terlalu kayak di sini kan sering kriminal ya. Di sana tuh ngurusin barang hilang, nganter anak pulang. Iya gitu aja. Oh, nyampe hal kecil diurus hal ya? kecil gitu kayak bocil lapor. Oh. Pernah cerita dulu nih, asli nih cerita nih. Adiknya istriku di rumahnya ini di Tokyo kemasukan kecoa, nelpon polisi men. Datang. Ai. Wah, kalau di sini damkar tuh. Datang. Iya. Kecoa masuk di kamarnya, polisi ditelepon. Polisi datang disuruh ngabisin kecoa itu dikunci dari luar dulu. Ai. Gimana? Udah tulang. Polisi ada apa? Ada kecoa. Mau lu laporan apapun dia pasti datang. Wah, mantep. Serius, lu. Itu di Indonesia damkar bang kayak gitu. Kecoa diteleponin datang dia polisinya. Iya, hal receh banget. Padahal kalau polisi sini paling mungkin ini mah ya. Tetangganya emang nggak ada begitu. Kan bisa manggil tetangga aja. Iya. Jadi gini, apapun urusan sesuatu yang berbahaya itu wajib polisi, ambulan, pemadam kebakaran. Lu nggak bisa minta tolong tetangga lu. Oh. Misal ada lu sakit, bantu gua ini antar ke rumah sakit, nggak bisa telepon. Makanya kita diwajibkan hafal nomor polisi, ambulan, pemadam kebakaran. Di sana di HP wajib ada. Iya, nomor-nomornya itu ya Iya, pasti datang dan berfungsi. Kalau di Indonesia bikin aplikasi katanya untuk mempermudah tapi loading
Ini mempermudah sebelah mananya ini. Bayangin, kita di satu komplek kan punya mobil besar semua ya. Iya. Kalau tetangga ada apa-apa, lu numpang aja sama tetangga kan? Enggak, telepon ambulan. Padahal lu udah kemarin kakek-kakek itu udah mau tetap nungguin ambulan. Terus katanya di Jepang nggak ada ART, pekerjaan ART nggak Iya, ada. nggak ada. di Kenapa? Emang nggak ada orang yang kekurangan pekerjaan kah? Atau itu dianggapnya nggak baik? Kalau ART di sana tuh mungkin pertama gajinya susah. Kita kan ekonomi orang Jepang tuh kan untuk hidup diri kita sendiri pun masih Berat. cukup Ngepas. ya. Lagi nambah orang Oh, beban. oke. Bayar dia, ngurus dia, rumahnya di mana. Kan nggak, kalau orang Jepang itu untuk dia tinggal di rumah kita itu hal yang sangat tabu ya. Orang asing Oh, gitu ya. orang asing tinggal di rumah tuh. Jangan kan orang asing, keluarga misal manggil ya, gua panggil keluarga gua tinggal di gua itu, istri gua tuh harus nyiapin kamarnya, kasur yang Iya, harus dicuci tiap hari, makannya, gimana belanjanya itu harus dipikirkan itu. Apalagi lu orang asing yang lu nggak kenal kerja di sana gitu kan? Dihitungnya per jam lagi ya? Iya, nggak bisa. Dan orang Jepang tuh biasa kerja mandiri. Satu hal misal ngantar anak, masak, semua itu dikerjain sendiri. Oh, jadi ya Udah memang biasa rajin sendiri ya? lah, fighter lah itu. Tuh, beneran berarti di Jepang itu semuanya nggak ada ART. Nggak ada. Makanya orang tua bahkan dengar-dengar di panti jompo kebanyakan ya ditaruhnya. Iya, dikirim sana buat diurusin tuh bayar mahal 10 juta sebulan. Kenapa kepada nggak mau ngurusin orang tuanya sendiri? Kadang satu dari orang tuanya sendiri. Oh, nggak nyaman? Orang tuanya sendiri itu sengaja kerja nabung banyak itu untuk biaya dia pensiun nanti Di panti jompo? di panti jompo. Jadi Oh. dia udah nyepin uang nih untuk dia nanti mungkin di panti, Di panti jompo. jompo? Oh, dia gitu. nggak enak ngerepotin anaknya, I see. mertua anaknya, cucunya gitu, nggak enak banget. Bukan anaknya nggak peduli, tapi itu keinginan orang Iya, tuanya sendiri. ada pun anaknya mau ngurusin, tetap orang tuanya udah memilih di sana itu. I see. Oke lah, mungkin begitu aja untuk ini obrolan ini. Gua rasa udah cukup panjang. Panjang banget. Iya, Gua panjang harus banget. cut setengah jam. Iya benar, harus nyari pembahasan yang menarik Siap, setengah siap. jam, repot. Ya udah, mungkin begitu aja. Terima kasih banyak Neo Japan. Terima kasih udah diundang di studio apa nih? Apalah inilah Ya, pokoknya studio goib ya. Studio goib. Iya, ya udah, pokoknya begitu aja, bisa ngambil pembelajaran banyak hal dari negara Jepang yang lebih maju daripada Indonesia. Mungkin dari saran dari gue sih, hukumnya dijalani sih. Kalau di Jepang, kalau di Indonesia itu yang kurang dan perlu diperbaiki. Betul. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah lebih pintar dari orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Woi.